Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ringstono BF Sukoharjo, channel yang membahas mengenai seputaran burung murai batu tentunya, dan channel yang membahas mengenai dunia beternak murai batu. Oke. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas akhir-akhir ini ya, banyak sekali trotolan kita yang mati mendadak. Terus bukan hanya trotolan, tapi baru diloloh juga banyak yang mati mendadak. Yang dewasa pun, murai batu dewasa pun banyak mati yang mendadak. Nah, oke ya. Sebab itu teman-teman tetap stay terus di video saya ini. Kita akan bahas setelah berikut ini. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng serta komen. Nah, oke teman-teman, kembali lagi ya dengan saya. Mohon maaf beberapa hari tidak aktif dalam pembuatan edukasi, sharing informasi mengenai burung murai batu ya, tentunya di channel saya ini, karena ada kesibukan tersendiri. Mungkin baru malam hari ini kita bisa sharing-sharing dan bertukar pengalaman lagi semacam itu. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas kenapa burung kita itu minggu-minggu ini di awal tahun 2023 ini ya banyak yang mati mendadak. Nah itu, dan bagaimana solusi supaya kita meminimalisir terjadinya, atau supaya tidak burung itu mati mendadak, ibaratnya semacam itu. Sebagai peternak ya, sebagai peternak saya pribadi itu juga menjadi momok. Nah itu juga menjadi momok. Nah, jadi tidak hanya teman-teman saja yang mendapati hal semacam itu. Ternyata banyak juga, saya kemarin baca di grup-grup itu, banyak peternak-peternak itu yang burung kesayangannya, terus dari peternak juga burung anakan dari trotolan itu banyak yang mati mendadak. Nah itu sebabnya apa? Dan nanti bagaimana solusi kita, yaitu tadi bagaimana solusi kita supaya hal-hal semacam itu diminimalisirkan, supaya tidak terjadi semacam itu gitu. Intinya gini teman-teman, musim semacam ini tidak hanya peternak murai batu saja ya. Tadi sore saya bermain di salah satu peternak, dia di khusus burung lain, kicau lain ya. Sama ceritanya juga sama. Akhir-akhir ini karena satu, cuaca teman-teman, cuacanya sangat ekstrim. Kalau panas ya panas sekali, dan kalau pas hujan itu pakai angin ya, mendung, terus dingin hawanya. Nah itu antara pancaroba atau bagaimana, karena yang pertama itu cuaca atau faktor dari alam. Itu kita sebagai peternak, dan saya juga sebagai peternak pemula ini juga harus maklum, dalam arti kita sebagai peternak itu banyak sekali rintangan ataupun halangannya. Salah satunya faktor alam atau faktor cuaca yang mempengaruhi reproduksinya burung ternakan kita. Itu mungkin yang selanjutnya, faktor-faktor dari peternak itu banyak sekali, tapi kita bahas mengenai faktor yang burung murai ini yang mati mendadak. Nah itu pertama karena cuaca ya teman-teman. Nah kita langsung bahas saja bagaimana solusinya. Solusinya buat teman-teman, usahakan menyiapkan atau tersedia terus vitamin atau multivitaminnya buat burung kita tersebut, agar agar daya tahan tubuh dari burung kita itu juga kuat. Itu pakai apa untuk multivitaminnya?
Dari video-video sebelumnya saya sudah mengatakan, saya pribadi pengalaman saya sampai saat ini saya hanya menggunakan vitamin ayam, vitamin buat anakan ayam teman-teman. Nah itu walaupun murah ya teman-teman, tapi khasiatnya luar biasa, khasiatnya luar biasa. Bisa kalau untuk burung loloan ya, kalau untuk burung loloan kita campurkan di fur untuk meloloh itu ya. Kalau saya utarakan lagi, saya menggunakan fur pakan kucing, nah, ataupun fur lainnya yang fur itu saat diberikan ke anakan murai itu direndam terlebih dahulu. Nah saat direndam itu usahakan air dicampur dengan vitamin tadi, vitamin ayam tadi dicampur, terus fur itu dimasukkan. Nah saat nanti sudah mengembang, oke, dikasihkan ke loloan kita. Itu banyak kasus sekali itu ya, banyak kasus-kasus yang mati mendadak. Jadi itu satu penanganannya. Terus yang kedua, kalau burung itu sudah mandiri, sudah bisa makan sendiri, tidak meloloh ya, tadi trotolan kan, itu udah mandiri, dikasih saja di air minumnya, dengan catatan ya, dengan catatan setiap hari, kalau saya itu setiap hari saya ganti, walaupun masih sisa saya ganti. Dan usahakan teman-teman jangan sampai cepok yang sudah tercampur dengan vitamin tadi, jangan sampai juga kena sinar matahari. Itu kalau dijemur, dicopot dulu aja sebentar. Nah setelah selesai dijemur, dimasukkan lagi minuman yang ada vitamin yang tadi, yang sudah dicampur tadi, gitu teman-teman. Nah terus misalkan itu yang ini yang kita bahas yang sudah bisa mandiri ya. Kalau yang masih lolohan seperti tadi, kalau yang sudah mandiri, kita aplikasinya di cepuk tersebut. Nah dan sesering kali juga teman-teman kasihkan minumannya pakai infus. Nah infus dibeli di toko apotik. Infus itu nanti juga akan menjaga daya imun tubuh burung kita ya. Terus kalau burung sudah dewasa, saya juga sama, itu saya kasih vitamin itu saja, tidak usah yang lain-lain. Nah dan misalkan cuaca dingin ya teman-teman, saya ulat Hongkongnya saya tambahin sedikit. Misalkan normalnya kalau saya biasanya 5, saya kasih 7 itu pada saat dingin, cuaca dingin. Tapi saat panas saya tidak kasihkan. Nah ulat Hongkong ya teman-teman ya itu. Terus lagi usahakan teman-teman kotorannya itu dibersihkan kalau bisa setiap hari ya. Pada burung murai batu dari usia trotol, dia kan senang sekali mandi di cepuk ya. Itu pengalaman saya itu. Mandi di cepuk, bawahnya ada kotoran ibaratnya. Nah itu kan otomatis airnya jatuh ke dasar itu. Nah di dasar itu air dan sama kotoran tercampur, jadi otomatis kalau bahasa sini itu jemek dalam arti kotoran yang tercampur air dan tidak kering itu kan juga nanti akan menimbulkan virus-virus atau bakteri-bakteri yang nantinya akan terkontaminasi ke burung tersebut. Itu teman-teman. Jadi hal-hal kecil itu sudah saya bilang dari sebelum-sebelumnya, usahakan hal-hal kecil itu kita kita benar-benar pahami, jangan disepelekan itu. Terus lagi teman-teman, kalau cepuk teman-teman itu sudah ada hijau-hijaunya atau lumut, bahasa sini lumut hijau itu, tolong dibersihkan karena itu juga akan mengandung penyakit atau bakteri yang lainnya. Itu teman-teman. Utamakan kalau pada musim panas penjemuran juga tidak usah terlalu lama teman-teman. Usahakan ya normal sajalah. Karena nanti misalkan ini jemur panas, besok mendung hujan lagi, nah itu burung akan drop lagi teman-teman. Nah saat cuaca dingin itu tadi dikasihkan Hongkong, ditambahkan sedikit, tapi saat cuaca dingin ya, kalau panas dikurangi lagi teman-teman. Kalau saya malah tidak saya kasihkan ulat Hongkong. Itu jangkrik masih sama. Misalkan trotol, kalau trotol saya tidak memberi batasan,
semampu dia. Kalau throttle itu masih lahap ya dikasih aja kalau saya gitu. Tapi kalau untuk yang sudah dikatakan sudah lomba terus dia suka gacor ya disesuaikan aja, misalkan pagi 5 atau pagi 7, sore juga 5 dan 7 gitu. Jadi jangan dirubah-rubah gitu aja teman-teman. Terus apalagi ya, vitamin, yang terpenting vitamin saja teman-teman ya. Oke, jadi sedikit kita pembahasan ini, namanya kita sebagai peternak, kita sebagai penghobi khususnya di kicomania, di burung murai batu ini tetap bisa waspada dan meminimalisir lagi ya kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan. Dengan kita sudah berusaha semampunya, kita berusaha dengan kita lakukan semacam itu, tapi kalau burung kita ibaratnya ya mati ataupun terbang ataupun gimana ya kembali lagi pada sang pencipta gitu aja teman-teman. Yang terpenting kita udah ikhtiar, udah berusaha ya. Yang penting kita senang saja, senang sama hobi gitu ya teman-teman. Oke, mungkin sharingnya cukup sekian saja, tidak usah panjang lebar. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jaga kondisi dari burung kita agar stabil dan tidak terjangkit penyakit dan akan menyebabkan kematian mendadak tersebut gitu ya teman-teman. Mungkin dari saya cukup sekian, mohon maaf kalau ada salah. Saya minta bantuannya buat teman-teman untuk dukung channel saya ini supaya channel saya lebih berkembang lagi dengan subscribe, like, komen, dan bisa teman-teman di klik tombol loncengnya agar sharing-sharing manfaat semacam ini bisa kita sharekan ke teman-teman. Dan misalkan teman-teman ada pertanyaan bisa WhatsApp saya ya. WhatsApp saya itu ada di logo, itu ada nomornya, ataupun nanti saya tuliskan di bawah ini gitu ya. Kalau nggak ada ya di deskripsi aja teman-teman. Kita akan sharing by WhatsApp ataupun di komen ini gitu ya teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.